Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Senin 23 Januari 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Mari kita bersyukur karena Tuhan masih mengaruniakan berkat pada pagi ini. Tuhan masih mempunyai rencana indah bagi kita masing-masing. Maka sekarang kita perkuat harapan kepadanya dengan renungan dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, seringkali kebaikan yang kita buat akan mendapat tentangan dan komentar negatif dari orang-orang tertentu. Kadang kita pun menjadi pesimis dan jatuh pasif karena terpengaruh oleh tanggapan mereka. Hari ini, Yesus mengalami hal demikian. Segala karya baik yang dibuatnya justru ditanggapi semena-mena oleh para ahli Taurat. Merasa disaingi dan dimotori oleh kecemburuan, mereka membuat berita palsu tentang Yesus. Namun, Yesus tidak gentar. Justru pada akhirnya Yesus mewartakan inti pengajarannya di saat situasi sekitar tidak menerima pewartaannya. Yesus tetap berani keluar dari zona bencana menuju zona gembira. Melalui komentar negatiflah Yesus mempunyai kesempatan untuk memberitakan keilahian Allah. Saudari-saudara, apa yang dilakukan Yesus mengajarkan kepada kita tentang ketegasan hati sebagai pewarta kebaikan. Pantang mundur adalah pondasi batin yang harus dimiliki. Keterbukaan hati dalam segala situasi kondisi adalah disposisi yang harus dibangun. Sebab kita itu bekerja bagi Allah. Kita mengabdi kepada Allah, dan Allah lah yang tahu secara mendalam tentang motivasi kebaikan yang kita lakukan. Maka saudari-saudara, pada hari ini semoga kita tetap teguh berjuang sebagai pekerja kebaikan dan tetap bertahan dalam segala kondisi duniawi. Mengandalkan kuasa Tuhan, membuka hati bagi Tuhan melalui keikhlasan. Itulah bekal kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, buatlah hati kami ikhlas dan rela bekerja sebagai abdi-Mu. Kuatkan nyali dan mental kami dalam berbuat baik. Semoga sebelum kami mewartakan kebaikan, kami pun disadarkan bahwa Engkau telah begitu baik pada kami masing-masing. Sehingga yang kami wartakan adalah kesaksian atas relasi pribadi dengan Engkau sendiri. Lindungi dan sertai kami ya Tuhan, demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala rencana kebaikan yang akan kita buat senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.